pada garis pernikahannya ada dua dan bentuknya sejajar sama adalah menunjukkan adanya peluang orang tersebut kemungkinan besar bisa menikah lebih dari satu kali. Jika ditemukan adanya tanda garis tangan seperti ini di garis pernikahan, hal ini merupakan pertanda adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Apabila di garis pernikahannya ada garis yang memotong, baik itu di tengah maupun di ujung garis pernikahan, adalah menunjukkan ada tanda-tanda yang buruk pada rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kali ini saya akan memberikan penjelasan secara lengkap tentang garis tangan cinta untuk mengetahui jodoh di masa depan. Garis tangan perkawinan ini bisa mengetahui bagaimana perjalanan pernikahan atau rumah tangga ke depan, apakah akan berjalan dengan baik dan harmonis, atau justru tidak harmonis, tidak bahagia, akan banyak masalah atau mengalami kendala, bahkan akan terjadi perceraian. Ikuti videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan terima kasih. Informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Manusia berkembang sedemikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Garis perkawinan atau garis pernikahan yang akan saya jelaskan ini adalah pernikahan untuk yang pertama kali atau pertama kali baru menikah. Selanjutnya, apabila adanya garis kedua dan garis ketiga di garis pernikahan, ini merupakan gambaran dari hubungan untuk selanjutnya. Kemudian, panjang pendeknya garis pernikahan juga menentukan kualitas hubungan yang dijalankan. Untuk yang pertama adalah apabila pada garis pernikahannya atau garis perkawinannya hanya ada satu garis. Garis perkawinan hanya satu menunjukkan orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan atau pernikahan. Baginya, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sehingga harus dijaga seumur hidup, dan orang yang mempunyai atau memiliki garis tangan perkawinan hanya satu ini adalah orang yang bisa setia terhadap pasangannya dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ia akan banyak meluangkan banyak waktu buat keluarga dan bisa melakukan hal terbaik terhadap keluarganya, termasuk hubungan baiknya kepada saudara-saudaranya. Selanjutnya, garis pernikahannya ada dua dan sejajar. Jika pada garis pernikahannya ada dua dan bentuknya sejajar sama, adalah menunjukkan adanya peluang orang tersebut kemungkinan besar bisa menikah lebih dari satu kali, atau paling tidak sebagai pertanda ia pernah atau sedang berpikir untuk menjalin hubungan lain di luar tali perkawinannya dengan suami atau istri. Misalnya saja, menjalin hubungan dengan orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Potensi dan perilaku ini tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki saja, tetapi juga terjadi pada wanita yang menjalin hubungan tersembunyi selain dengan pasangannya, suami atau istri. Hal ini terjadi karena pernikahan pertamanya ada beberapa faktor yang mengharuskan adanya terjadi pernikahan, walau tidak didasari saling mencintai, tetapi adanya peran orang lain di dalam pernikahannya. Selanjutnya bisa juga terjadi pilihannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan justru penyesalan muncul setelah menikah. Faktor-faktor lain yang kurang kehati-hatian ketika akan memutuskan menikah juga bisa terjadi, atau masalah di dalam rumah tangganya. Kemudian berikutnya adalah apabila di ujung garis pernikahannya itu mengarah ke atas. Apabila bentuk garis pernikahannya seperti ini adalah kehidupan pernikahannya sangat berjalan dengan baik, harmonis,
saling menjaga, saling menghormati, dan nyaris tidak ada masalah-masalah yang mengganggu hubungan dalam rumah tangganya. Orang dengan garis tangan seperti ini tahu betul bagaimana caranya membuat kualitas rumah tangganya menjadi lebih baik, dan dengan segala upaya ia akan melakukan untuk bisa membuat hubungan tetap harmonis dan berjalan dengan baik. Ini adalah apabila garis pernikahannya mengarah ke atas. Kemudian untuk yang berikutnya adalah apabila pada garis pernikahannya di ujungnya mengarah ke bawah. Jika ditemukan pada garis pernikahannya seperti ini adalah pertanda adanya hubungan pernikahan yang kurang harmonis. Seringkali terjadi pertentangan, percekcokan, dan bahkan pertengkaran yang sudah sampai mengganggu pada kestabilan hubungan rumah tangganya. Orang-orang dengan garis tangan seperti ini pada umumnya kurang bisa memahami karakter pasangan, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Ketidakharmonisan biasanya diawali oleh rasa cinta dan sayang terhadap pasangan yang mulai berkurang, bahkan sudah punya rasa benci pada pasangannya. Berikutnya adalah adanya garis pernikahan yang disertai garis pendek di atas atau di bawah. Jika ditemukan adanya tanda garis tangan seperti ini di garis pernikahan, hal ini merupakan pertanda adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Apabila garis pendeknya posisinya di atas, maka adanya orang ketiga dalam rumah tangganya sudah berlangsung lama. Tetapi apabila garis pendeknya terletak di bawah garis pernikahan, maka yang pertama adalah adanya orang ketiga belum berlangsung lama. Kemudian yang kedua adalah sudah menjalin hubungan lama sebelum ada pernikahan. Dan yang ketiga adanya CLBK, misalnya mantan pacar saat sekolah atau teman bermain saat masih remaja yang lama tidak bertemu, tetapi akhirnya dipertemukan lagi dan sudah sama-sama menikah, tetapi mereka menjalin hubungan di luar pernikahan. Apapun alasannya, tentu hal ini bisa berpotensi mengganggu hubungan rumah tangganya. Untuk selanjutnya, pada garis pernikahannya yang terputus-putus. Jika di garis pernikahannya terputus-putus adalah pertanda adanya hubungan yang sudah terputus bisa rujuk kembali. Misalnya, pernikahan atau rumah tangganya yang telah berpisah karena perceraian, hal ini bisa terjadi rujuk atau bisa bersatu kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jika garis pernikahannya terpotong-potong oleh garis lain. Apabila di garis pernikahannya ada garis yang memotong, baik itu di tengah maupun di ujung garis pernikahan, adalah menunjukkan ada tanda-tanda yang buruk pada rumah tangganya. Pada umumnya pernikahannya akan mengalami ujian atau cobaan besar. Misalnya, pasangan yang terkena penyakit yang lama sehingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun, atau pernikahan akan berakhir karena adanya musibah yang menyebabkan pasangannya meninggal dunia. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jika garis pernikahannya melengkung ke bawah dan ujungnya menyentuh di garis kepala. Apabila ditemukan adanya garis yang melengkung ke bawah di garis pernikahan, kemudian garis itu menyentuh sampai ke garis kepala di ujungnya, maka hal itu adalah menunjukkan perjalanan pernikahan yang tidak harmonis atau tidak bahagia. Garis ini jadi ciri-ciri dan tanda seringnya permasalahan dalam rumah tangga, misalnya perbedaan prinsip, perbedaan pandangan dalam mengambil sebuah keputusan, dan saling tidak mau mengalah. Bersamaan dengan kompleksnya permasalahan dan tidak berujung pada penyelesaian, maka hal yang paling fatal bisa terjadi. Misalnya, pernikahan akan berujung pada perceraian.
Buat teman-teman yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, terutama yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya dan bercerai, coba renungkan dalam-dalam arti dan makna ini agar teman-teman ke depan bisa menjadi lebih baik. Inilah sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada hal yang positif, ambil hikmahnya, tetapi jika justru menjadikan hal yang tidak baik, maka abaikan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.